Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Firman itu adalah Allah. Saudara, nas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Saudara, dari ayat di atas kita akan melihat siapakah Yesus Kristus itu yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Allah dan satu dengan Bapa. Hal itu terlihat dari kata-kata yang terdapat dalam ayat di atas yang akan kita selidiki bersama. Pertama adalah NRH atau pada mulanya. Frasa pada mulanya dalam bahasa Alkitab memakai kata NRH tanpa artikel. Saudara, dalam bahasa Yunani, sebuah kata benda tanpa artikel menunjukkan bahwa kata benda yang dimaksud itu tak tentu. Sedangkan kalau memakai artikel, maka kata benda yang dimaksud adalah tertentu. Jadi, kalau ayat di atas sebagai kata arche atau mulanya, itu tidak memakai artikel. Berarti waktu yang dimaksud di dalamnya tak tentu atau tidak tahu kapan dimulainya. Itulah sebabnya waktu yang dimaksud pada frasa pada mulanya tidak diketahui kapan terjadinya. Dengan demikian, NRH atau pada mulanya menunjukkan suatu waktu di masa lampau, tetapi kita tidak tahu kapan waktu itu dimulai. Jadi, frasa pada mulanya adalah firman memiliki arti bahwa logos atau firman itu sudah ada di masa lampau, tetapi tidak ditemukan kapan titik awal dari logos atau firman itu terjadi. Dengan kata lain, tidak ada satu titik tertentu sebagai permulaan logos atau firman itu. Akal manusia tidak mungkin mampu meraih alam itu di kekekalan masa lampau. Logos atau firman itu ternyata lebih tua dari dunia ini, tetapi juga tidak berpangkal atau tidak berawal. Yang kedua adalah N atau adalah. Saudara, kata kerja adalah berasal dari kata N dalam bentuk imperfect, dari kata kerja emi yang bentuknya kini. Ini menunjukkan keberadaan logos atau firman itu sudah ada di masa lampau, tetapi tidak berhenti pada suatu titik. Ini merupakan eksistensi yang terus berlangsung. Jadi, eksistensi logos atau firman itu bukan saja tak ada titik mulanya, tetapi juga tak ada titik akhirnya. Dengan demikian, logos atau firman itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dan tetap ada di masa kini, dan selalu ada di kekekalan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pros atau bersama. Kata bersama terjemahan dari kata pros yang artinya secara harfiah adalah berhadap-hadapan, atau muka dengan muka, atau muka tatap muka. Jadi logos atau firman itu bersama atau berhadap-hadapan dengan theos atau Allah. Hal itu menunjukkan adanya persatuan antara kedua pribadi itu dan bukan sekadar persahabatan. Kedua pribadi itu sudah bersama-sama di kekekalan masa lampau. Tetapi kata theos atau Allah dan logos atau firman di sini masing-masing memakai artikel. Artinya, baik theos atau Allah maupun logos atau firman itu tertentu yang menunjukkan bahwa kedua pribadi itu dibedakan. Jadi, kesatuan theos atau Allah dan logos atau firman juga memiliki kepribadiannya masing-masing. Dengan demikian, theos atau Allah berbeda dengan logos atau firman. Keempat adalah theos atau Allah. Saudara, kata theos atau Allah dalam ayat pertama bagian yang kedua tidak memiliki artikel, sedangkan logos atau firman memiliki artikel. Hal ini menunjukkan bahwa logos atau firman dan theos atau Allah itu adalah satu zat keilahiannya, di mana keduanya adalah satu adanya dan sama. Jadi bisa diterjemahkan sebagai berikut: firman itu Allah adanya. Saudara, dari uraian di atas kita mengambil kesimpulan bahwa firman atau Yesus Kristus adalah pribadi yang sudah ada di kekekalan masa lampau,
di mana keberadaan dari pribadi itu tidak memiliki titik awalnya, dan keberadaannya itu tetap ada sampai hari ini dan selalu ada untuk selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus sudah bersama-sama dengan Allah pada mulanya, dan kedua pribadi itu berbeda tetapi satu zat adanya. Dengan demikian, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.